Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Langsung aja hari ini Pak Udi akan menyampaikan beberapa hal. Untuk mikrofonnya off-kan aja biar Pak Udi yang ngobrol. Untuk mikrofonnya off-kan dulu, kalau tanya nanti baru di-on-kan ya. Untuk hari ini Kamis 14 Januari yang harapan Pak Udi sudah masuk ke lab terus, tapi karena kondisinya seperti ini dari tanggal 11 sampai 23 semua sekolahan bahkan se-Jawa Bali harus menerapkan seperti ini. Mau nggak mau, suka nggak suka ya Pak Udi harus mengikuti seperti ini. Mungkin 2 minggu ke depan kita masih daring seperti ini. Saya yakin kalian sudah kangen di lab untuk bisa langsung praktek, untuk bisa langsung menggunakan perangkat software Inventor untuk pembelajaran, di mana nanti dengan software Inventor inilah paling tidak ada tambahan praktek yang bisa kalian dapatkan, ada tambahan ilmu yang bisa kalian terapkan besok pada saat kalian sudah lulus. Praktek atau anak teknik kalau tidak menguasai gambar, terutama gambar AutoCAD atau Inventor atau gambar manual, pasti ada yang kurang di situ. Ada sesuatu yang kurang di situ. Kurangnya apa, Pak? Bayangkan besok pada saat kalian kerja, ya, kalian hanya di bagian bengkel aja, hanya di bagian berkutat dengan mesin saja, bubut, ngebris. Pada saat disuruh gambar, kalian bilang enggak bisa, Pak. Nah, ini yang sangat merugikan kalian. Pada saat kalian bisa mengaplikasikan gambar, ya, kalian bisa mengaplikasikan gambar, paling tidak kalian nanti akan tahu, oh proses gambar itu seperti ini, ya. Udah sambil tunjukkan contoh aja yang hari ini nanti kita kerjakan. Jadi pada saat kalian sudah menguasai Inventor, sudah menguasai gambar, kelas 2 AutoCAD sudah kalian dikenalkan AutoCAD dan sudah tahu cara pengerjaan AutoCAD. Kelas 3 sudah menguasai Inventor dan mudah-mudahan sampai ke assembling sesuai yang Pak Widi rencanakan. Walaupun dengan kondisi seperti ini, walaupun daring Pak Widi pasti tetap akan mengajari bagaimana cara menggambar profil seperti ini, bagaimana urutan proses penggambaran bentuk seperti ini, bagaimana cara merubah material biar bisa seperti ini akan Pak Widi ajarkan. Ya, makanya anak-anak yang tidak bergabung atau tidak ikut dalam pembelajaran gambar atau Inventor atau yang lainnya itu sangat rugi sekali. Kenapa Pak Widi bilang rugi? Kalian nanti akan paham betul pada saat di luar atau di masyarakat. Ya, kamu coba tanyakan iseng-iseng ke kursusan, Mbak, Mas, kursus AutoCAD itu berapa? Nanti jutaan itu. Itu aja pertemuannya hanya berapa? 10 kali pertemuan saja. Ya, hanya 10 kali pertemuan, kadang-kadang hanya 5 kali pertemuan. Iso gak iso, bisa nggak bisa, ya cuman segitu. Kalau mau nambah pertemuan lagi, ya bayar lagi. Ya, makanya kalau ada kesempatan seperti ini, ada pembelajaran AutoCAD, ada pembelajaran Inventor, jangan disia-siakan. Kalau dibilang jangan disia-siakan. Karena apa? Karena kalian tidak akan bisa mendapatkan ini di luar. Ya. Kalian tidak bisa mendapatkan ini di luar. Kenapa Pak Widi bilang itu? Sekali lagi kalau kalian mendapatkan di luar berarti kalian harus kursus di situ. Dan kursusnya pasti mahal. Ya, kalian berpikirnya gini aja, suatu saat kalian lulus, kalian tidak kursus, tapi kalian yang ngursusi. Bisa Pak? Bisa. Kenapa? Yang bisa menguasai Inventor, yang bisa menguasai AutoCAD hanya anak-anak tertentu saja. Artinya hanya sekolah-sekolah yang benar-benar ada fasilitas, ada pembimbingnya ya, yang mengajari AutoCAD sama Inventor. Tidak semua sekolah diajari seperti ini, tidak semua sekolahan. Walaupun jurusannya ada teknik, tidak semua. Itu pun kadang-kala hanya otodidak, belajar sendiri, disuruh lihat YouTube, praktek sendiri, ya, tidak bisa matang di situ, ya. Dan beruntunglah kalian masih Pak Udi bisa membimbing kalian walaupun kondisinya seperti ini, paling tidak Pak Udi akan menunjukkan ini loh nanti yang akan kalian dapatkan. Ini loh ya nanti yang akan kalian terapkan di lingkungan industri atau di lingkungan kerja kalian. Walaupun kalian nanti tidak tidak praktek ya, tidak praktek full, tidak praktek di bengkel, tapi paling tidak kalian sudah menguasai profil itu. Ya,
sudah menguasai. Jadi paling tidak pada saat kalian sudah menguasai minimal satu aja lah software gambar, itu luar biasa. AutoCAD mbok kuasai, Inventor mbok kuasai, itu sudah cukup untuk proses pembelajaran. Ya, ini menurut Pak Widi. Ya. Hari ini Pak Widi akan ngajari kalian bagaimana cara membuat profil seperti ini. Ini poros, ini as. Kalau dibubut, mesti lama sekali. Ya, kalau dibubut pasti lama sekali. Ya, kalau dibubut lama sekali. Tapi pada saat kalian pada saat kalian nanti praktekkan dibubut, itu sebentar aja. Coba lihat gambarnya, pahami sebentar. Ya, ini pahami sebentar. Nah, dibubut lama, tapi pada saat dikerjakan gambar, cepat gambar seperti ini. Ya, Pak, kalau dibubut kan lama Pak, ini dibubut, ini diuler, ini masih di freeze, iya. Tapi kalau gambar, cepatnya cepat sekali, ya, cepat sekali. Ya. Nah, Pak Udi akan mengajari proses ini. Pak Udi akan mengajari proses ini. Pak Udi tunjukkan untuk latihan hari ini yaitu revolver, gambarnya seperti tadi. Ya, ini gambar aslinya di ini. Pak Udi tunjukkan dulu. Nah, gambar aslinya itu ini, seperti ini. Nah, awal gambar itu seperti ini. Kok bisa jadi seperti ini? Inilah namanya proses revolver. Ya, bukan extrude, tapi kita belajar di sini adalah revolver, yaitu memutar objek dari 2D menjadi 3D secara otomatis. Nah, urutan langkahnya bagaimana Pak cara membuat revolver? Ya, yang pertama adalah kita tentukan garis tengah. Artinya gambar poros kalau di revolver tidak boleh digambar utuh. Perhatikan Pak Udi, tidak boleh digambar utuh full, tidak boleh. Harus separuh saja. Seperti ini kan Pak Udi nanti gambarnya separuh saja. Nah, dari separuh inilah Pak Udi revolver atau Pak Udi putar di situ. Ya, coba perhatikan gambarnya dan coba perhatikan dimensinya. Pahami dulu, nanti Pak Udi akan praktekkan untuk prosesnya. Sudah? Kalau sudah dipahami, penjabarannya seperti ini. Ini itu sebenarnya utuh. Ya, R25 atau diameternya sebenarnya 50, ini utuh. Nah, gambar ini mintanya adalah seperti ini. Dipotong, disisakan hanya 30. Ya, disisakan hanya 30 saja. Padahal ini diameternya utuh 50. Nah, cara gambarnya bagaimana, Pak? Ada yang suka ini ditinggal dulu. Jadi kepalanya ini ditinggal karena ada model potongan. Tapi ada yang suka utuh, artinya langsung aja digambar dari sini. Tapi tidak 30, tapi langsung 50. 50, langsung ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah. Udah, separuh aja. Nah, cara ngaturnya bagaimana, Pak? Urutannya seperti ini. Kita tentukan dulu garis tengahnya. Kita buat garis tengahnya sepanjang ini aja, 105. Kita buat garis tengah sepanjang 105. Ya. Perhatikan cara gambarnya. Ya, kita buat separuh aja. Misalnya di sini adalah diameternya total R25 adalah 50. Berarti gambar kalian dari tengah ini, tarik ke atas. Separuh dari 50 berapa? Dari tengah ini mau ditarik ke atas. Separuh dari 50 berapa? Halo. 25. 25 ke kanan berapa? Sampai batas ini berapa? 25. Ya, ini kan ke atas 25. Terus ke kanan ini, ke kanan sedikit ini berapa? Kan Pak Udi mau buat separuh aja kan? Pak Udi akan buat separuh aja. Ke kanan 25, ke kanannya, ke atas 25, ke kanannya berapa? Lihat. Ke kanannya berarti selisih dari 105 dikurangi 105.
Berarti Pak Udi cuma nariknya di sini adalah 25 ke atas, ke kanan 5, ke bawah sampai ke diameter 20. Pertanyaan Pak Udi, ke bawahnya berapa? 50 dikurangi dengan 20 dibagi 2. 50, diameter besarnya kan 50 kan? Karena ini saya utuhkan, dikurangi dengan diameter 20 dibagi 2 biar Pak Udi ketemu ini. Berapa hasilnya? 50. 15. Berarti Pak Udi turun di sini 15. Ya, saya ulangi, dari titik ini saya tarik ke atas, 25 ke kanan, 5 ke bawah 15. Kemudian Pak Udi tarik ke kanan sejarak ini. 10. Ya. Kemudian Pak Udi turun sedikit, ya, turun sedikit sampai diameter 15. Cara ngitungnya gimana, Pak? Ya, diameter 20 dikurangi diameter 15 dibagi 2. Berarti turunnya berapa? Diameter 20 dikurangi diameter 15 dibagi 2. Turunnya berapa? Turunnya berapa? 2,5. Kemudian Pak Udi tarik ke kanan pol sepanjang ini. Ya, dari sini tak tarik pol ke kanan. Berarti 100 dikurangi 10. Jaraknya adalah 90. Kemudian Pak Udi tarik di tengah kembali, yaitu separuh dari 75. Separuh dari 15, yaitu 75. Nah, seperti ini caranya. Langsung Pak Udi praktekkan, ya. Langsung Pak Udi buka inventornya, Pak Udi praktekkan. Pak Udi buka inventornya. Nah, Pak Udi ini tutup dulu, karena tadi sudah Pak Udi simpan. Langkah pertama, kita klik project. Ya, langkah pertama, Pak Udi klik project. Ya. Pilih kelasmu, kelas 12 TP6, ini diklik. Ya, kelasnya diaktifkan, kemudian apply, kemudian di done. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita klik new. Ya. Kita klik new. Pilih metrik. Ya. Kemudian di sini ada beberapa template, ya. Beberapa template, Pak Udi tanya. Ada 6 template yang sudah Pak Udi kemarin terangkan. Kalau Pak Udi klik ini, standar milimeter IPT, apa fungsinya? Coba dijawab. Untuk membuat part, Pak. Untuk pembuatan part atau komponen, betul. Jadi pada saat kalian nanti membuat part atau komponen, kalian cukup mengaktifkan standar milimeter IPT. Pada saat Pak Udi klik ini, sheet metal IPT, apa yang Pak Udi gunakan? Sheet metal IPT fungsinya template yang digunakan untuk pembuatan tekuan. Nekuk ke atas, nekuk ke bawah, misalnya membuat satu tekuan, ya kita pakai ini. Sheet metal IPT. Ya. Terus misalnya mau membuat assembling atau perakitan. Membuat assembling. Part 1, part 2, part 3 digabung. Kita harus mengaktifkan ini. Namanya template standar milimeter IAM. Nah, wadahnya sendiri. Fungsinya itu apa? Untuk part-part yang sudah kita buat tadi, kita ambili, kita jadikan satu, terus kita gabung. Kita harus aktifkan standar milimeter IAM. Terus ada lagi, Pak, minta ini nanti di print. Seperti ini di print nggak bisa. Seperti ini di print nggak bisa. Harus mengaktifkan apa? ISO IDW. Apa itu ISO IDW? Ya, template yang digunakan untuk membuat 2 dimensi. Biar kita cetak, walaupun gambarnya 3D itu bisa menjadi 2D. Artinya apa? Bisa kita kasih etiket, bisa kita kasih nama, ya, bisa kita masukkan di sini. Namanya ISO IDW tadi. Nah, ini prosesnya seperti ini. Terus ada lagi, Pak, gambarnya bisa nggak digerak-gerakkan? Ya, misalnya ini maju, ini mundur, bergerak sendiri. Bisa. Aktifkan ini, namanya standar milimeter IPN. Dia bisa menganimasikan pergerakan tadi. Part-part yang sudah kita gabungkan itu bisa kita animasikan. Ini beberapa template yang wajib kalian tahu. Kita belajar ke sini dulu, standar milimeter IPT itu template yang digunakan untuk pembuatan part atau komponen. Jangan lupa metrik harus diaktifkan biar satuannya mili.
Ya, jangan inci ya. Kemudian kita pilih standar metrik PT, baru kita create. Kita tunggu sebentar. Setelah muncul seperti ini, ya, kita pilih start 2D sketch, ya. Kita pilih di sini, ya. Pilih di sini pandangannya. Kalau membuat gambar seperti tadi, poros seperti tadi, gunakan aja pandangan depan lebih gampang. Ini pandangan depan, ini pandangan samping, ini pandangan atas. Pakai aja equiplane. Klik aja equiplane, ya. Kemudian, ya, kita mengaktifkan, ya, kita mengaktifkan ini, ya, kita mengaktifkan ini. Namanya center line. Center line fungsinya untuk membuat garis strip titik, ya, membuat garis strip titik. Ini sudah, ya, di layar kalian sudah muncul kan inventor Pak Widi? Kalau nggak muncul, ngomong Pak Widi, muncul nggak di layar kalian? Ya. Pak Widi menerangkan. Muncul ya. Setelah center line-nya aktif, Pak Widi klik line di sini. Klik line, kemudian saya tempelkan di sini, saya tarik ke kanan. Panjangnya tadi totalnya adalah 105. Pak Widi bisa ketik 105 dulu. Kemudian saya enter. Ya. Saya kecilkan. Ya, seperti ini. Ya. Kalau sudah, nanti kalian bisa menggambar ini, ya, sketch ini langsung seperti ini. Jadi misalnya tadi gambarnya ini. Nanti buat sketch seperti ini bisa ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah, sampai di garis strip tadi. Ukurannya nanti saja. Ya. Caranya Pak, seperti ini, perhatikan. Kalau diaktifkan lagi inventornya, dibuka lagi inventornya. Nah, Pak Udi cukup gambarnya. Ini saya off-kan lagi ya. Ini center line-nya saya off-kan lagi. Kemudian Pak Udi klik line, saya tarik ke atas. Ukurannya sembarang aja. Sembarang, anggar tarik aja, ke kanan juga sembarang, ke bawah sembarang dulu. Ya, kita sesuaikan dengan job sheet-nya tadi. Kita sesuaikan dengan job sheet-nya tadi. Ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah. Berarti ada 2. Ya, ke kanan, ke bawah. Nah, 1, 2, 1, 2. Posisinya harus seperti ini. Ya, 1, 2, 1, 2. Habis itu kita tutup. 1, 2, ya, gini. Kemudian Pak Udi tempatkan di sini, saya tutup di sini. Ya. Ini saya coba del, saya tempelkan di sini, saya arahkan ke atas, saya tempelkan di sini. Nah, setelah ini kita gambarnya sketch aja, nggak usah susah-susah, sketch aja. Ya, habis itu kita kasih dimension, ya, klik dimension, ini kita klik sampai ini. Nah, secara otomatis dia akan mencari diameternya berapa. Ya, dia akan mencari minta diameternya berapa. Sesuai dengan hitungannya tadi adalah R-nya 25, berarti diameternya berapa? 50. Nah, langsung jadi 50 sendiri. Terus klik dimension lagi, ya. Ini berapa? Ini sampai ini berapa? Berapa? Yang kecil tadi berapa? 25. Enggak, 25 kan yang atas. 25 kan diameternya sudah 50. Yang kedua kan 20 kan tadi. Benar nggak? Diameter yang kedua 20. Yes. Oke, kita buka. Biar nanti pahami dulu gambarnya. Biar mudah. Audi tadi buat dimensi itu ini. Yang besar ini. Yang besar itu ini. Ini kan utuh. Bukan yang 30 ya. Tapi yang masih utuh. Belum Pak Audi freeze. Berarti diameternya ini adalah 50. Kemudian habis itu diameternya 20. Habis itu diameter 15. Ya. Jaraknya nanti adalah 5, ini 10, yang ini 90. Ya. Perhatikan Pak Odi, penempatannya biar nanti paham. Nah, ini berarti diameternya yang ini adalah 20. Saya klik aja sembarang, saya klik 20. Saya buat 20. Ya, saya buat 20. Terus yang ini berapa Pak? Yang ini sama ini ukurannya adalah 15.
Benar kan? Ukurannya adalah 15 sesuai yang Pak Udi minta. Habis itu tinggal Pak Udi kasih dimensi yang ini. Yang ini berapa? Yang ini 5 Pak. Kasih 5. Yang ini berapa? 10 Pak. Klik aja 10. Yang ini berapa? Otomatis 90. Karena ini sudah terbentuk dari sini, sini, dan ini Pak Udi sudah tutup 105. Berarti gambar saya sudah jadi. Diameternya 50, yang ini 20, yang ini M15 atau 15 tadi. Ya. Kemudian Pak Udi harus semper di sini. Harus ada semper. Pak Udi pilih ini, semper. Sempernya berapa? 2 kali 45. Ya. Ini sama ini. Saya klik, ya. Saya ulangi sempernya. Saya pilih ini 2 kali 45, saya arahkan di sini. Horizontal sama vertikal. Otomatis akan jadi seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah jadi, sudah benar, klik finish sketch. Kecilkan. Nah, kalau biasanya Pak Udi kan gunakan extrude, tapi ini Pak Udi gunakan revolver atau untuk memutar objek. Saya klik revolver, secara otomatis dia langsung melingkar di situ, utuh. Nah, kadang Pak Udi minta jangan utuh ya, Pak Udi minta separuh aja. Bisa Pak dibuat separuh? Bisa. Fullnya saya ganti dengan 180. Fullnya kan 360, jadinya separuh. Nah, tapi Pak Udi unduh, nggak jadi. Nah, saya ulangi lagi. Posisinya kalau dibuat separuh, jadinya separuh. Kalau dibuat seperempat, 90 derajat, jadinya seperempat. Tapi kalau enggak, ya utuh 360. Kalau sudah, oke aja. Maka gambar saya menjadi seperti ini. Kita lihat dari beberapa pandangan. Ya, ini masih utuh. Nah, ini tugas kalian adalah nanti untuk dipotong, dijadikan, kalau istilahnya di freeze, dijadikan 30. Nah, cara motongnya bagaimana Pak? Kita dekatkan seperti ini. Ya. Cara motongnya adalah karena ini masih 50, padahal Pak Udi minta 30, diklik ini bagian depannya, kemudian di create sketch, nanti kan muncul seperti ini. Terus nanti kalian buat kotak sembarang, pakainya rectangle aja, seperti ini, klik rectangle, tempelkan di bagian atas sembarang, ukurannya juga sembarang aja, ya, sementing melewati lingkaran tadi, sementing melewati ini. Yang satu juga sembarang, tarik ukurannya juga sembarang, sementing melewati. Nah, kenapa harus seperti ini Pak? Karena Pak Udi hanya butuh ini loh, ini sama ini harus center dengan tengah ini, totalnya kan 30 ini sama ini harus 15, ini sama ini harus 15. Karena sisanya mau tak hilangkan, mau tak potong. Caranya pakai dimension. Ini saya senterkan dengan ini. Ukurannya Pak Udi mintanya 15. Ini juga sama. Ukurannya juga harus 15. Nah, kalau sudah benar, ini totalnya harus 30. Nah, ini benar 30. Nah, kalau sudah Pak Udi klik finish sketch. Terus ini saya extrude. Extrude-nya saya langsung extrude cut. Jadi langsung extrude-nya memotong. Caranya Pak, pakai ini aja. Extrude. Bagian atas saya klik, bagian bawah saya klik. Kemudian saya tarik ke dalam karena mau saya potong. Lihat, bayangan potongannya sudah kelihatan. Kalau sudah, jangan pilih join, tapi pilih aja cut. Kalau sudah muncul cut, enggak usah. Klik cut. Kalau benar nanti hasilnya atas sama bawah hilang. Lihat posisinya. Lihat posisinya. Nah, jadi kan? Ya. Habis itu apa Pak? Habis itu minta ini diulir. Ya, ulirnya berapa? Lihat gambar. Ulirnya berapa? Lihat gambar. Ya. Nih, ulirnya adalah M15, jaraknya 12 Pak. Ya. Setelah itu kemudian disuruh mewarnai. Di sini ada urutan prosesnya ya. Disuruh mewarnai. Ya, nanti bahannya harus dibuat steel alloy. Kita buat steel alloy. Nanti kita praktekkan. Langkah pertama kita adalah membuat ulirnya dulu. Ini kasih ulir dulu. Bagaimana Pak cara ngasih ulirnya? Ya, cara ngasih ulirnya tinggal diklik di sini. Ya, klik treat. Ya, ikuti Pak Udi, klik treat. Perhatikan. Kemudian arahkan di sini, klik aja. Kalau di sini keterangannya full masih kecentang,
Maka hasilnya full di sini. Ya, full di sini. Ya, hasilnya full di sini. Tapi karena Pak Audi mintanya ada jaraknya 12, cuma 12 saja, ya kita atur aja 12 di sini. Kemudian klik spesifikasinya, kita buat jangan ANSI tapi selesai standar ISO aja. Pakainya isometric profile yang milih. Ukurannya otomatis 15, sedang M-nya ya, ini ada dua, satu kisar 1,5, satu kisar 1. Kita pilih yang 1,5 aja, biar agak jaraknya agak lebar. Kemudian kita apply, kita close. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Langkah terakhir adalah kita kasih nama dulu. Ini kan masih part 2, kita kasih nama dengan file save as, biar nanti datamu nggak hilang. Di tugas 6 ini kasih nama poros rumah pahat misalnya 12 TP6 nama kalian. Kalau ini ngasih contohnya Pak Udi, ngasih namanya Pak Udi. Save. Nanti akan muncul di sini berubah menjadi poros rumah pahat 12 TP6 namanya Pak Udi. Kemudian saya akan merubah bahan ini menjadi seperti besi beneran. Saya klik kanan di sini. Saya pilih e-properties, saya pilih physical di sini, ada physical. Di sini ada material, saya pilih yang namanya glass itu untuk gelas atau kaca, fiber itu untuk apa namanya fiber ya semacam bukan dari besi tapi keras ya. Terus stainless, kita coba belajar menggunakan steel alloy aja. Kita coba steel alloy. Nanti kalau sudah nanti dicoba aja pakai material apa aja boleh. Ya, kalau Pak Udi menentukan steel alloy pakai steel alloy. Kita apply, kita close. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya, mengkilap seperti besi beneran, benar-benar seperti dibubut dan kileng-kileng. Ya. Inilah proses sederhana yaitu menggunakan proses revolver. Ya, hari ini sampai itu yang bisa Pak Udi terangkan. Untuk tugas hari ini, masih ada hubungannya dengan itu. Untuk tugas hari ini, Pak Udi minta untuk kalian nanti membuat proses langkah kerjanya saja dengan cara, apa yang Pak Udi sampaikan tadi, ini digambar sket, kan pembuatnya seperti ini. Proses ini digambar sket aja, sketnya sederhana, habis itu dibuat langkah kerja seperti yang Pak Udi inginkan tadi sampai ke proses revolver. Proses ini bisa kamu gunakan, ditambahi boleh, dikurangi boleh, ya. Tapi proses awal pembuatan gambar, silakan kalian dengan bahasa kalian, klik line, jaraknya berapa, atau ini panjangnya berapa, nanti kamu sendiri yang buat, yaitu dengan cara sederhana aja, gambar ini di-sketch sederhana, kemudian bawahnya dikasih keterangan langkah kerja, kemudian langkah kerjanya gambar ini dibuat sebentar, habis itu proses revolver ini, sampai ke proses pembuatan ulir, sampai ke proses pemotongan, ini sudah ada semua, tinggal dipilih aja, sampai ke proses mengganti bahan. Ya, Pak Udi minta untuk hari ini dibuat sebentar, dikumpulkan paling lambat jam 12. Pengumpulannya di sini. Ya, pengumpulannya di sini, absen dan tugas. Nanti tinggal difoto aja, kemudian lampirkan di sini di percakapan baru, kasih nama sama kelas. Tugasmu, tugas apa, nama, sama kelas. Lampirkan di sini aja. Sedangkan untuk materinya Pak Udi itu ada di sini. Namanya modul Inventor 2017. Nanti dibuka aja. Ya, ada di sini. Nanti dilihat aja. Ini coba Pak Udi besarkan. Ya, Pak Udi besarkan. Tarik aja ke bawah. Nanti di bagian sini akan mulai ada toolbox. Ya. Biasanya Pak Udi mulai dari ini toolbox, tapi nanti kalian buat langkah kerjanya yang ini aja. Mulai yang ini aja. Kalau di halaman kayaknya di halaman berapa ini? Enggak ada halamannya. Nanti cari aja yang toolbox. Ya. Urutannya itu buat sketnya dulu, cara langkah kerja sketnya seperti apa, sederhana aja. Terus kemudian cara memutarnya pakai ini revolver sudah ada. Treatnya ini sudah ada, tinggal nanti dipoles saja bahasanya, ditambah dengan proses pemotongannya, kemudian e-propertiesnya untuk merubah bahan. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum Pak Udi tutup? Silahkan. Nanti difoto aja hasilnya. Tulisnya di buku tulis.
Cukup ya yang Pak Udi sampaikan ya? Cukup jelas ya? Halo? Cukup Pak, cukup. Ya, cukup jelas. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di chat aja ke Pak Wedi, pakai tim boleh. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Udi tutup. Nanti bisa live dari Pak Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian keluar, kalau ada yang belum absen, silakan absen Pak Udi. Ya, silakan absen.